Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wa wabarakatuh. syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Alhamdulillah para pemirsa LCP Indonesia, kita kembali melakukan kajian sains Islam pada setelah salat subuh ini. Ya, jadi pada hari ini hari apa ya? Hari Senin. Senin tanggal 30 Senin tanggal 30. Ini Desember sampai tanggal berapa? 31 sampai besok. Ya, tanggal 30. Jadi sisa satu hari lagi tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun 2025. Ini tahun berdasarkan Masehi ya, atau sejarah peradaban Barat. Nah, pada kesempatan ini ya kita akan mencoba membahas tentang coba cari situ kasus bagaimana mengantisipasi kasus yang apa nih kasus uang palsu yang ada yang terjadi di Universitas Islam Negeri Makassar atau UIN IAIN atau UIN Alauddin ya, UIN Alauddin yang terjadi di Makassar baru-baru ini ya, sekarang lagi trending ya, di mana UIN sebagai sebuah kampus ya dicemari oleh suatu kasus yang sangat ya, ini sangat besar ya, karena mencetak uang palsu di kampus, di perpustakaan ya, dalam konteks kajian budaya Sulawesi Selatan. Ini adalah syirik ya, itu namanya harga diri, syirik, malu. Jadi malu kita sebagai orang Sulawesi Selatan ya, syirik ya, karena tidak mampu memberikan contoh kepada generasi bagaimana membangun suatu kehidupan yang sehat. Dan ini terjadi di Universitas Islam Negeri Makassar, di mana suatu universitas yang menjadikan Islam sebagai ikon pendidikan, tetapi ini menandakan bahwa suatu kegagalan daripada kampus Universitas Islam Negeri Makassar dalam menghadirkan tindakan atau perilaku yang sehat yang sangat dibutuhkan dalam suatu pembangunan berkelanjutan. Nah, pada kesempatan ini kami ingin membahasnya dengan menggunakan ilmu kedokteran sejarah, ilmu baru ya. Mana tadi buku ilmu kedokteran sejarah, coba? Enggak, Pak. Coba. Ya. Bukunya. Ya, ilmu baru, bukunya tebal sekali ini. Jadi IAIN ya, Rektor IAIN mungkin bisa nanti panggil kami diskusi. Ini bukunya Panduan Dokter Sejarah ya. Ini kami bikin sejak tahun 2020 ya, ketika COVID-19 baru menyerang Indonesia pada waktu itu. Ini ada sekitar 700 halaman. Jadi panduan dokter sejarah dalam mengatasi stres, depresi, COVID-19 ya, perang Ukraina, perang nuklir, dan perang dunia 3 ya, ini bukunya ya. Ini ilmu kedokteran sejarah itu ilmu baru ya, ini baru sosialisasi dari kami, lahir dari pendalaman penelitian keluarga selama 22 tahun ya. Ini sudah ada buku workshopnya. Jadi nanti kalau rektor IAIN atau ya para pejabat IAIN atau dosen IAIN yang ingin mendalami lebih jauh ya, bisa panggil kami untuk diskusi. Ini bisa menjadi solusi untuk jangka panjang ya. Kita harus membangun sistem gitu. Ini adalah panduan workshop ilmu kedokteran sejarah, kurikulum tauhid dan kurikulum tauhid multikultural. Nah,
Jadi ilmu kedokteran sejarah itu adalah ilmu baru, ilmu kesehatan terpadu, ya, yang berhasil menyatukan ilmu agama Islam, ilmu budaya, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu teknologi, ilmu ekologi, dan ilmu-ilmu yang relevan lainnya dengan uh, ilmu kesehatan dengan menggunakan ilmu sejarah terapan dan tindakan kesehatan terpadu atau tindakan TMT. Dan kami sudah menyusun 23 tindakan kesehatan terpadu yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan dan dampaknya bagi manusia. Nah, kasus uang palsu yang terjadi di Ayan ini itu berdampak pada stres dan depresi, tidak hanya berdampak pada pelakunya, tetapi juga berdampak langsung kepada Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Makassar, dan termasuk masyarakat Makassar itu sendiri secara umum, karena membawa nama YIN dan Makassar begitu. Jadi orang akan bertanya-tanya dan itu akan berdampak pada stresnya dan depresi. Nah, masalah ini itu harus diatasi secara terpadu dengan menggunakan ilmu kedokteran sejarah. Nah, di sini ilmu sejarah terapan jadi berfungsi sebagai alat analisis untuk menemukan akar masalah mengapa uang palsu itu bisa terjadi begitu. Ya, akar masalahnya yang kita ingin temukan. Yang kedua, kita ingin menyusun suatu tindakan kesehatan terpadu, bagaimana ke depannya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Ya, jadi uang palsu sebagai sebuah fakta sejarah dalam konteks bersejarah ya, itu tidak bisa lagi diubah karena dia sudah menjadi sebuah fakta. Tetapi kasus uang palsu ini bisa kita jadikan sebagai landasan perubahan untuk menata kehidupan yang lebih baik. Apalagi ini adalah pergantian tahun. Nah, kami dari keluarga LSP Indonesia yang terdiri dari saya sendiri sebagai kepala keluarga, kemudian istri saya dari Makassar dan Bugis dengan 6 orang anak, yaitu Ani Atika Madia, Ani Adila Sakia, Ani Adipa Rahmatillah, Ani Adinda Sofia, Muhammad Fajar Islami Wijaya, dan Ani Anu Islami Wijaya, ya keturunan Makassar dan Bugis, dan saya sendiri orang Minangkabau, melanjutkan dakwah daripada Datuk Ribandang, seorang ulama yang bisa meyakinkan Raja Makassar, untuk menerima Islam secara damai, secara sukarela. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa, karena sangat sulit sekali. Ya, saat ini saja kalau kita ingin berdakwah meyakinkan orang itu sangat rumit, apalagi yang diyakinkan itu adalah seorang raja, seorang keraing, ya. Kemudian Datuk Ribandang berhasil meyakinkannya, ya, satu malam dengan diskusi, tentu dengan pandangan dan cakrawala yang luas, sehingga ketika Datuk Ribandang menjelaskan tentang Islam, maka terbukalah pikiran daripada Raja Talok, ya. Maka kemudian Raja Talok menyampaikan kepada Raja Goa, dan kemudian maka kedua raja ini menyatakan diri menjadi mu'allaf secara sukarela tanpa paksaan. Maka setelah itu terjadilah perubahan besar di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16, 1605. Nah, setelah itu maka melahirkanlah seorang Syekh Yusuf, ya. Jadi keberhasilan Datuk Ribandang ini, ya, keberhasilan Sulawesi Selatan melahirkan ulama besar Syekh Yusuf Al-Makassari, itu tidak bisa dilepaskan daripada jasa daripada Datuk Ribandang sebagai seorang ulama Minang, ya, dalam meyakinkan Raja Makassar untuk bisa menerima Islam secara sukarela atau tanpa paksaan, seperti itu ya. Nah, ini penting ya, karena meyakinkan raja, ya, meyakinkan masyarakat umum satu orang saja kita susah, apalagi pada waktu itu, ya. Tetapi ya disinilah peran pengetahuan, wawasan, ya, bagaimana kita bisa meyakinkan seorang raja, sehingga raja itu bisa menerima
Islam sebagai agama Ya, rahmatan lil alamin. Ya, ini yang menjadi titik poin kita dalam konteks kenapa Datuk Ribandang seorang ulama Minang berhasil meyakinkan Raja Talok dan Raja Goa untuk menerima Islam secara sukarela atau tanpa paksaan. Dan alhamdulillah setelah itu maka lahirlah Syekh Yusuf Al-Kamasari yang menjadi pahlawan di Indonesia dan pahlawan juga di Afrika Selatan. Ini kita bandingkan dengan ini, tandanya bahwa penerimaan Sulawesi Selatan ini sangat kuat. Bandingkan dengan Filipina. Ya, Filipina juga berhasil ya menerima Islam dari orang Minang, tetapi orang Filipina tidak berhasil menjaga warisan daripada Islam yang sudah berhasil dibawa oleh orang Minang di Filipina. Dan akhirnya orang Filipina sampai sekarang kita bisa lihat mereka menjadi negara Kristen, dan orang Kristen atau negara Kristen itu sendiri adalah sebuah kerugian yang sangat luar biasa bagi masyarakat Filipina atau negara Filipina itu sendiri, karena pertama di dunia dia tidak mendapatkan Tuhan yang normal, ya, karena Allah itu adalah Tuhan yang normal, yaitu satu, ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian tidak mendapatkan syariat-syariat yang berdampak pada kehidupan sosial seperti zakat, sholat, ya. Jadi Islam itu adalah tauhid dan keadilan sosial seperti itu. Nah, ini coba kita bayangkan kalau kita bandingkan Sulawesi Selatan dengan Filipina, sama-sama dari posisinya Indonesia Timur, ya berarti sejak datangnya Spanyol atau Portugis abad ke-16, maka Filipina sudah mengalami kerugian yang sangat besar sampai saat ini, di mana mereka hidup dengan agama yang tidak normal, yang tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan, tetapi dia menjadikan agama irasional, ya yang diajarkan oleh Paus sebagai agama baru, ya, yang dibajak daripada agama Nabi Isa, agama Islam Nabi Isa, kemudian dibajak, kemudian dipatenkan oleh Paus, kemudian diyakini, kemudian dibawa datang ke Indonesia, dan di Filipina berhasil mematikan cahaya Islam yang sudah berhasil dibangun fondasinya oleh orang Minang di Filipina. Tapi alhamdulillah Sulawesi Selatan ya berhasil mempertahankannya dan berhasil mengembangkannya setelah Datuk Ribandang berhasil meyakinkan Raja Talok dan Raja Goa untuk menerima Islam secara sukarela. Kemudian Raja Talok dan Raja Goa bersatu, kemudian meyakinkan lagi raja-raja pedalaman di Sulawesi Selatan. Kemudian Sulawesi Selatan berhasil pula menjadi salah satu agen-agen Islamisasi di Indonesia Timur melalui aktivitas perdagangan sampai saat ini. Nah, seperti itu. Jadi dari sini ya kita bisa melihat bahwa Islam sudah memiliki akar yang sangat kuat di Sulawesi Selatan, yaitu sejak kalau tadi kita berangkat dari Datuk Ribandang tadi, berarti sejak awal abad ke-17, ya, awal abad ke-17 yaitu 1605. Tapi sebelumnya itu sudah ada juga orang-orang Islam, tetapi posisinya tidak kuat. Tapi setelah Datuk Ribandang berhasil meyakinkan Raja Talok dan Raja Goa, ya, yang disebut dengan Kerajaan Makassar atau Kerajaan Kembar, ya, karena Goa dan Talok ini adalah kalau dari sisi keturunannya sama dengan satu ibu satu bapak, ya, artinya satu keturunan, ya, tapi berbagi kekuasaan. Itu. Raja Talok adalah mangkubuminya atau sekretaris, kemudian Raja Goa adalah rajanya, begitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini Sulawesi Selatan berhasil menjaga warisan dan mengembangkan warisan Islam yang dibangun oleh Datuk Ribandang, ya, sehingga orang Sulawesi Selatan dikenal sebagai orang Islam yang sangat kuat keislamannya, seperti itu. Dan ini kemudian ini nama daripada ya IN Alauddin. Ya, Alauddin ini adalah Raja Goa yang berhasil menerima dan meyakini Islam setelah dijelaskan dengan baik oleh
Datuk Ribandang, Yayan Alauddin ya. Yayan Alauddin ya, Raja Alauddin adalah Raja Talo yang berhasil diislamkan oleh Datuk Ribandang. Nah, insya Allah saya sebagai orang Minang yang alumni S1 S2 daripada Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin sekarang menawarkan suatu konsep baru, ya bisa dikatakan memperbaharui dan memperkuat ya dakwah daripada Ribandang Nusa Selatan, yang mana nama Raja Raja Talo yang dijadikan nama daripada Yayan Alauddin, insya Allah akan dikuatkan dan semakin dibersihkan dan bisa menyebabkan UIN Alauddin menjadi salah satu universitas yang berprestasi apabila tawaran-tawaran kami ini bisa dipahami dan diterima oleh para pimpinan Yayan Alauddin dan masyarakat Selatan secara umum ya. Maka melalui akhir tahun dan mengawali awal tahun ini ya, kami dari keluarga ISP Indonesia membaca surat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian bacalah Tuhanmu yang Maha Mulia yang mengajarkan manusia dengan pena, kemudian mengajarkan manusia apa-apa yang mereka tidak ketahui. Ini adalah surat dan ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Nah, ini surat adalah perintah tertulis, kami pahami sebagai untuk menemukan sains Islam. Nah, ini sains Islam ya. Apa itu sains Islam? Ya, itu adalah perbaikan daripada atau penyempurnaan daripada filsafat dan sains Yunani. Ya, di mana sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad, Allah sudah juga memberikan suatu fenomena yang luar biasa ya, yang sulit diterima oleh akal sehat pada waktu itu, di mana Allah memberikan aib sosial yang sangat besar kepada Maryam, ya, di mana Maryam ini seorang muslimah Yahudi yang solehah, tetapi hamil secara tiba-tiba tanpa melalui sebuah proses pernikahan, tanpa menikah begitu. Tidak ditahu suaminya siapa. Ya, ini kan suatu aib yang sangat besar, ya, aib yang sangat besar, ya. Di mana seorang yang rajin beribadah, ya, di bawah pengawasan orang yang mulia, ya. Ini di bawah Nabi Zakaria ya. Maryam ya. Iya, Maryam ini. Nah, kemudian hamil secara tiba-tiba, ya, dan ayahnya tidak ada, suaminya begitu. Dan ini tentu akan menjadi suatu aib ya dalam konteks sosialnya pada waktu itu. Ya, orang pasti bertanya-tanya, kenapa kamu bisa hamil? Siapa suamimu? Ya, kapan kau menikah? Nah, begitu. Ya, otomatis ini bagi seorang Maryam ini tidak bisa menjawab, karena sulit Maryam menjawabkannya karena memang seperti itu terjadinya. Nah, itu atas keinginan Allah, ya, keinginan Allah begitu. Tetapi dalam konteks manusianya, ya Maryam sulit karena Allah itu gaib begitu. Jadi sulit Maryam menjelaskan kepada orang Yahudi pada waktu itu bahwa ini adalah suatu fenomena yang di dalam perutnya itu akan membawa suatu rencana besar dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, kesulitan ini kecuali bagi orang-orang yang mau memikirkan. Nah, ini yang mau serius memikirkan apa rencana besar Allah di balik hamilnya Maryam secara tiba-tiba. Padahal Maryam ini adalah seorang yang soleha, wanita muslimah Yahudi yang soleh di bawah pengawasan orang yang mulia juga begitu. Nah, untuk kesadaran ini sulit ya untuk dipancing itu.
untuk membangun kesadaran orang untuk bertanya seperti ini sulit, ya, karena orang itu intinya maunya praktis gitu. Nah, kemudian sesuai dengan berjalannya waktu maka lahirlah Nabi Isa, ya, melalui kehamilan, ya, tanpa suami tadi. Nah, tentu Ibrahim Maryam tadi menjadi sangat gelisah karena persoalannya adalah bukan dalam konteks benar atau tidak benarnya ini dalam sisi tauhidnya, tapi yang jadi persoalan adalah bagaimana dalam konteks sosialnya Maryam dan anaknya bisa menjelaskan kepada orang pada waktu itu bahwa ini adalah kebesaran Allah, salah satu kebesaran Allah, bukan hasil sebuah perzinaan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Yang kedua adalah apa rencana besar Allah di balik hamilnya Maryam dan lahirnya Nabi Isa tadi. Nah, ini yang persoalan pertama saja, itu saja orang Yahudi atau kita secara umum itu sudah sulit untuk menerima, apalagi kalau masuk pada level yang kedua tadi. Karena orang sibuk, percuma saja sembahyang, kalau bahasa sekarang, percuma saja sembahyang baca Quran, ambil tiba-tiba, begitu. Karena pandangan sinis begitu. Padahal Maryam itu terbebas seperti itu. Hanya persoalannya adalah kita tidak bicara dalam konteks sekarang. Kalau sekarang ini kan lebih mudah karena sudah banyak kajian-kajian. Tapi kita berbicara pada zamannya, ya, pada zamannya pada waktu itu. Sulit bagi orang Yahudi untuk meyakini itu, gitu. Apalagi ingin mendalami apa rencana besar Allah di balik Allah mengutus Nabi Isa dan agama Islam yang dibawanya melalui fenomena seperti itu. Nah, tujuannya dari analisis kami, inilah tujuan adalah untuk menemukan sains Islam. Apa tujuannya sains Islam tadi? Adalah perbaikan dan penyempurnaan daripada filsafat dan sains Yunani, agar orang Yahudi tadi, ya, bisa membantu menyadarkan orang Romawi yang sementara konflik dan berperang pada waktu, agar Yahudi dan Romawi ini sebagai sesama keturunan Nabi Ibrahim ini bisa mendapatkan keselamatan bersama melalui sains Islam tadi. Tapi itu sudah sangat jauh, ya, sudah sangat jauh sekali, ya. Karena untuk menerima saja bahwa Maryam itu terbebas dari tuduhan-tuduhan yang keji tadi itu sudah sangat sulit. Apalagi sampai pada level menemukan sains Islam itu sendiri, ya, begitu, ya. Itu sudah sangat jauh lagi, begitu, butuhkan pendalaman. Sementara rencana besar Allah di balik Nabi Isa yang lahir tanpa itu adalah menemukan, salah satunya adalah rencana terbesar adalah menemukan sains Islam sebagai sains keselamatan bagi orang Yahudi dan orang Romawi tadi. Nah, ketika itu tidak sampai, tidak berhasil ditemukan oleh orang Yahudi dan orang Romawi, maka terjadilah bencana. Nah, kita bisa lihat sejak 2000 tahun yang lalu sampai saat ini, maka bangsa Yahudi dan bangsa Romawi tidak luput dari bencana dalam bentuk kematian dan kehancuran tragis secara berulang-ulang. Kenapa? Karena mereka tidak berhasil menemukan sains Islam yang Allah titipkan melalui fenomena Maryam yang hamil secara tiba-tiba dan kemudian melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa, nabi terakhir, satu orang nabi terakhir sebelum munculnya Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Nah, setelah orang Yahudi gagal dalam memahami rencana besar Allah melalui Nabi Isa tadi, maka 600 tahun kemudian atau sekitar 1200 tahun setelah munculnya filsafat dan sains Yunani, Allah utus lagi Nabi Muhammad. Nah, melalui Nabi Muhammad tadi, maka Allah jadikan firman yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, ya, dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang mulia. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil kalam. Ia mengajarkan manusia dengan pena. Nah, maksudnya, ya, allazi 'allamal bil allazi 'allamal bil kalam, 'allamal insana ma lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang manusia tidak tahu. Nah, maksudnya apa? Nabi Muhammad ini membawa agama Islam. Maka orang-orang yang sudah menerima, dalam ini adalah bangsa Arab yang pertama,
Maka setelah menerima agama Islam dari Nabi Muhammad, setelah menerima dan meyakini agama Islam, maka tugasnya adalah melanjutkan menemukan rencana besar Allah